3 kali 24 jam somasi dikirimkan. Mungkin dari pihak sebelah pihak yang empunya karaoke sudah ada jawaban dan tindak lanjutnya seperti apa? Oh iya, jadi begini, kita sebagai kuasa hukum dari klien kami, Usman itu berkaitan dengan somasi yang kemarin kita kirim, deadline-nya pada hari ini, kemungkinan kita menunggu hari ini. Tetapi sampai saat ini kan belum ada. Mungkin kita akan melanjutkan proses somasi kedua. Nah, selanjutnya akan kita proses laporan, ya, seperti itulah. Tapi komunikasi mungkin dengan pihak terkait seperti apa Bang sebagai pengacara? Untuk sejauh ini tim kami, Usman sendiri juga belum ada komunikasi apa-apa ya dari pihak manajemen Ayu Ting Ting dengan franchise-nya belum ada. Cuma memang ada tanggapan-tanggapan media bahwa ada kerjasama Ayu Ting Ting dan franchise-nya dari Riko ya dari Makassar. Nah, mereka menyampaikan bahwa semua itu ada urusan pihak-pihak lagi, pihak LMKN. Nah, yang kemarin kita lihat bersama. Nah, memang semua ini kan kita tidak tahu sampai ke situ. Nah, makanya hari ini kita menunggu somasi kedua dan ini akan berlanjut dan akan terang seperti apa. Gitu. Tapi boleh dijelaskan awalnya itu yang dipermasalahkan lagu yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang diputarkan atau seperti apa Bang yang di karaoke itu sehingga somasi dan keluar. Iya. Jadi begini, yang menjadi entry point kita pada saat diketahui oleh klien kami bahwa 5 lagu ini yang kita harus butuh kejelasan, gitulah. Memang klien kami ini kan bukan satu lagu saja yang dimiliki atau beberapa lagu yang kelihatan ada dan banyak kan. Nah, kita butuh kejelasan manajemen yang terang gitu loh. Artinya, kalaupun memang itu lagunya itu ada 5, ya kita bicara lagunya 5 gitu loh. Artinya memang ada aturan-aturan baru yang sekarang dijalankan, kemarin dijelaskan dari pihak LKMN itu ya, LMKN. Nah, mereka menjelaskan di situ berkaitan dengan aturan-aturan. Ada ada LMK ya. Nah, itu jadi itu semua memang kita butuh kejelasan gitu loh. Karena memang ini berkaitan hak cipta, ini kan orang sudah mencipta, sementara fungsi mereka seperti apa gitu kan. Mereka meminta bahwa mereka mengatur, meminta kuasa, terus dengan cara mereka kita minta kejelasan gitu loh. Artinya ini menjadi acuan bukan satu penyanyi saja, tapi ada penyanyi-penyanyi lain juga gitu yang sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi memang kita butuh kejelasan sehingga kita memberikan somasi itu agar supaya terang, mereka bisa bersinergi dan menyampaikan itu agar supaya kita mengerti, kan begitu. Nah, jangan sampai efeknya akan berlanjut. Nah, efek yang berlanjut ini adalah nama besar Ayu Ting Ting, kan begitu. Nah, seperti itu. Berarti total 5 lagu yang dipermasalahkan. Ya. Nah, dari Bang Usman sendiri lagunya dan royaltinya yang dibayarkan dengan seharusnya oleh penyelenggara oleh karaoke berapa? Dan dari ribuan lagu yang Abang miliki, 5 yang dipakai di karaoke itu, mungkin pembayarannya sendiri seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sangat menarik sekali dengan apa yang sudah dijelaskan dan sudah saya sendiri melihat dengan apa yang sudah diterangkan dan sudah diluruskan oleh Badan Hukum LMK. Nah, menjadi pertanyaannya adalah lagu saya ini, saya tidak pernah mendaftar lagu itu di LMK tersebut. Nah, sejak kapan lagu saya ini saya daftarkan? Nah, kita kembali ke belakang ya, lebih ke belakang. Itu zaman itu masih dengan VCD, yang dikenal dengan VCD. Nah, ini sekarang zaman sudah mulai canggih ya, sudah kelihatan ya YouTuber, medsos yang lain ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kok lagu saya ini bisa ada gitu di karaoke Mbak Ayu Ting Ting gitu.
Jadilah tolonglah bukan saya apa namanya selalu apa ya mau dikatakan meminta ya bukan, tapi Iya. saya perlu kejelasan ini gitu loh, biar terang gitu loh, biar terang kita tahu nih unsurnya kemana gitu, jalurnya kemana gitu. Ya saya kira mungkin itu. Abang tahu lagunya dinyanyikan itu memang diberitahukan atau seperti apa? Diputarlah di karaoke. Ini pertanyaan nasib juga nih. Jadi cerita awal lagu ini ya waktu itu saya ke daerah Depok di karaoke Di Mbak Depok. Ayu. Ya saya jalan ke situ, terus saya santai-santai beserta keluarga. Ya kita jalan refreshing ya. Nah di situ saya menemukan tiba-tiba saya duduk santai, lalu ada yang teman-teman keluarga nyanyi, saya ketik lagu saya gitu. Kira-kira ada nggak ya lagu ini muncul? Tiba-tiba muncul lagu itu. Di karaoke. Nah, menjadi pertanyaannya, lagu ini siapa yang masukin gitu loh. Sedangkan yang punya lagu ini yang dulu saya satu album dengan mereka ini udah meninggal semua. Oke. Gitu. Ada berapa yang abang temuin? 5 lagu. 5 lagu itu. Iya. Oke. Nah kan Ayu Ting Ting kan kita belum jelas nih dia yang memiliki atau franchise atau seperti apa. Mungkin abang sendiri ada usaha nggak sih untuk ya sesama musisi lah ya, Ayu kan penyanyi, mungkin ada coba ke sana ke Ayu atau seperti apa? Nah, terima kasih. Jujur, saya salah satu seniman yang betul-betul dari nol ya. Mungkin Mbak Ayu juga merasa seperti itu. Nah, cuma kita ini kan berbeda-beda level ya. Mungkin saya dari daerah Maluku, dia dari nasional. Nah, kalau dia merasa bahwa seorang seniman ya, atau dia sebagai seorang penyanyi, saya kira dia pasti bisa merasakan seperti saya rasakan, gitu. Saya kira kalau ada etika baiknya ya, marilah kita duduk bersama, kita ngobrol bersama, biar kedepannya itu seperti apa gitu. Mungkin itu. Mungkin dari Bang Falky sendiri udah menyambangi LMKN sendiri belum sih Bang untuk mempertanyakan kejelasan ini? Ini kan bisa dibilang LMKN ini kan juga menaungi dari sebanyaknya LMK ini sendiri. Iya. Ya, jadi begini. Pada prinsipnya kami ini klien kami menemukan ya di karaoke Ayu Ting Ting, pemilik karaoke. Nah, LMKN ini pada saat nanti sudah kita ketemu di sana, baru itu mengerucutkan, artinya penyelesaian antara franchise dan Ayu Ting Ting manajemen ke LMKN. Nah, di situ mengerucut lagi. Ada namanya LMK, terus adanya Pro Indo Timur ya. Nah, baru secara aturan undang-undang udah dijelaskan tuh kan bahwa ada namanya perkumpulan kolektif. Nah, yang menjadi catatan kami bahwa di dalam pengumpulan itu harus transparan, gitu. Artinya kalaupun memang ini lagu yang mana yang detail gitu loh. Makanya kita memberikan somasi itu agar supaya ada klik balik dari mereka. Nah, mereka bisa menjelaskan itu gitu loh. Harus bertanggung jawab bagaimana lagu ini dia bisa berjalan, dia kan tidak punya kaki. Dia akan berjalan ke situ, terus arahnya ini bagaimana gitu loh. Ini sampai timbul di sini bagaimana, harus ada kejelasan yang baik dan benar gitu kan. Nah, guna kolektif itu yang mereka sendiri itu harus benar-benar mencari itu penyanyi, bukan penyanyi datang. Itu menurut saya ya. Kalau kita bicara pidana, perbuatan melawan hukum ya harus dijelaskan gitu kan. Nah, ini sifat-sifat yang seperti ini sebagai penyanyi awam dia bisa melihat bahwa ini pembajakan atau menceplak atau apa. Ini yang dinyanyikan ini dinonton orang banyak gitu kan. Karaoke yang dinyanyikan digunakan untuk kepentingan dia, kepentingan bisnis. Nah, itu harus kita mengerti itu, paham itu gitu loh. Wajar lah kalau orang awam yang penyanyi dia merasa bahwa dibayar-bayar, tapi dia nggak tahu ini hasil dari bayar dari yang ini gitu. Contohnya kan begitu. Jadi harus minta kejelasan yang real. Jangan sampai ibaratnya udah menerima bahwa oh ya ini yang kemarin Ayu Ting Ting diangkat sangkut, dan itu harus real gitu loh. Pembayaran asalnya dari mana gitu kan? Dari lagu apa, kan tidak mungkin orang terima duit itu tanpa ada bukti bahwa apa sih yang penciptanya lagu apa gitu loh. Nah, ini kan Usman Hitu ini kan bukan lagunya cuma 5 lagu, mungkin bisa 50 lagu, bisa 100 lagu gitu kan. Jadi memang dilihat saya ini agak selektif lah
memberikan sesuatu ini menjadi pelajaran gitu kan, bukan kita mengatur, tapi sebagai kolektif itu dia harus tahu persis alurnya ini apa, ini apa, ini apa. Jangan setahu dia saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Yang penerima hasil royalti ini ya, harus dimengerti, harus memberikan lebih profesional lagi gitu loh. Karena saya merasa bahwa ada kekurangan-kekurangan ini kita perbaiki gitu. Nah, tapi kan yang ditemukan ternyata lagu yang tidak didaftarkan ya Bang ya? Ya, itu kemungkinan, dugaan ya. Itu dugaan lagu yang tidak termasuk. Ya. Karena Usman Hitu ini 5 lagu ini memang lagu lama. Tapi beberapa album lagu dia yang punya trendingnya baik, yang selalu dipakai ke TV, ada juga. Pokoknya Indonesia Timur itu lagunya ada lagu Melele, ada lagu-lagu apalagi Pandangan Pertama, itu yang hits itu. Tapi ternyata lagu yang tidak hits ini yang bermasalah, gitulah. Nah mungkin saja ya pemikiran saya, kalau memang dilihat bahwa lagu yang tidak tren ini dia bermasalah, yang selalu tren selalu dipakai ini tidak kan gitu. Nah harus betul seleksi, betul-betul kita duduk bersama, lagu mana sih 5 lagu ini royalti yang mana sih, pencipta yang mana, nah, gitu kan. Jadi benar-benar dia terang sehingga klien kami ini dia bisa merasa puas gitu. Tolong menghargai lah, itu kan hasil karya orang, hasil kerja orang, harus kita menghargai gitu. Berarti bisa dibilang itu kayak pencurian hasil ini dong kan? Sebetulnya begini ya, kita tidak mau bilang terlalu melebar, artinya sesuatu ini hak-hak mereka juga. Tapi yang jelas-jelas ketemu klien kami menemukan ada lagu dia ada di situ. Terserah nanti penilaiannya bagi apa. Ya kan? Pasti ya orang pasti bilang ya seperti demikian gitu kan. Nah, itu aja yang kita perlu. Jadi jangan sampai terjadi sudah model ada klaim dari penyanyi terus ada pelindungnya. Kan begitu. Pelindungnya harus dijelaskan bahwa ini hasilnya ini loh yang kemarin saya bayar, ini lagu ini. Kalau secara regulasi aturan sudah jelas. Yes. Pemerintah memberikan satu perhatian, lalu diciptakan LMKN ini membawahi ada beberapa mengolek, itu udah benar gitu. Tapi caranya tolong terbuka gitu loh. Ini masalah royalti, masalah uang, sensitif sekali gitu. Sehingga nanti di luar mungkin saja penyanyi di luar Usman Hitu ini mereka menganggap bahwa kita tidak puas dengan cara kerja seperti begini gitu loh. Kita penyanyi loh. Kalau mereka itu bagian daripada pengurus tapi bukan penyanyi, itu kan ada bahasanya begitu. Mungkin saja nanti ada keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan itu. Begitu. Oke Bang, setelah melayangkan somasi 3 kali 24 jam mungkin akan 3 kali 24 Iya. jam mungkin akan melakukan apa lagi Bang? Somasi lagi atau mungkin kita akan tetap berprinsip bahwa ini harus terang sesuai dengan somasi kami. Dalam kepentingan terang ini kita akan terus melanjutkan sampai ke ranah pidana maupun perdata. Kalau perlu memang dari hasil pidana itu kita akan buat perdata. Itu seperti itu. Bang Usman sendiri sebagai pencipta lagu nih kan lagi banyaknya kasus soal royalti dan lain Iya. sebagainya. Kalau artis besar kan kita tahu bayaran. Nah ini untuk ini aja ke orang-orang, oh segini bayaran dari royalti itu berapa sih Bang kira-kira, biar orang juga lagu daerah ternyata. Kemarin dari Wow, ini saya setuju dengan apa yang teman-teman media sampaikan. Ini menarik nih kalau saya mau katakan, dan mungkin dengan adanya saya di Jakarta ini, yang saya sementara lagi berproses, teman-teman musisi yang lainnya baik penyanyi, baik pencipta, baik pemusik yang ada di khususnya di Maluku dan Indonesia Timur. Nah, perlu dipertanyakan gitu, perlu dipertanyakan biar agar mereka punya hak-hak itu bisa dipenuhi, mereka bisa menikmati gitu hak mereka sebagai seorang musisi gitu. Jadi intinya bahwa lagu yang saya punya ini bukan yang saya mau ngarang-ngarang gitu loh. Saya bukan mengarang, saya berbicara ini tentang data yang ada. Nah, saya buktikan seperti ini. Nah, ini saya datang ke pemilik Ayu Ting Ting dan saya menemukan ini, dan bukti ini sudah terjawab nih videonya. Nah, videonya ini saya ketemukan. Nah, ini lagu saya, ciptaan saya. Saya yang nyanyi, musiknya terini. Jadi perlu diketahui gitu loh. Itu diputar sih. Nah, ini saya putar lagunya. Ini jelas
artinya yang tadi saya bilang ini sebagian kecil, sebagian besar juga ada juga yang bisa mengklaim seperti ini. Ini sesuatu hal yang tidak puas, yang harus kita kasih clear gitu loh. Boleh dengan aturan-aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu kita tidak membantah. Ya. Tapi cara oknum-oknum yang ada ini, mari kita lihat di dalam ini cara pergerakan mereka ini seperti apa. Ya kan, ini bicara royalti tanpa pengetahuan pemiliknya. Ya kan, bisa saja bagi-bagi ini ya kita pertanyakan ini gitu loh. Ini loh baginya, ini loh ininya, ini harganya, ini nilai harga itu penting. Ini catatan juga ya, artinya supaya pengelola-pengelola ini kolektif ini lebih memahami begitu. Karena menurut saya kalau tidak benar ada unsur pidananya gitu. Menjawab pertanyaan saya tadi Bang, berapa sih royalti Yang dibayar setiap tahunnya? Oh ya, dari oke. lagu? Saya tidak menjelaskan LMK yang lain ya. Kalau yang sudah dimaksud dan saya melihat video keterangan dari LMKN ya, sorry, dari LMKN, dari Bung Henry ya, Bung Henry Noya itu terkait LMK Pro Intim. Nah, Pro Intim ini kalau mau saya jelaskan dan saya terbuka bahwa setiap tahun itu kita bisa dapat 2 kali. Itu dalam mungkin ya contoh mungkin Lebaran atau Natal. Nah itu yang kita dapatkan. Tetapi jumlah yang kita dapat itu kadang ya tergantung nominal lagunya yang diputar di tempat-tempat yang lain ya. Mungkin besaran 2-3 juta sampai 4 sampai 5 itu pun yang kita terima. Gitu. Ya, jadi gini, saya tambahkan penyampaian success rate-nya ini pembayaran ini dilakukan melalui via transfer gitu ya? Iya, via transfer. Via transfer itu katakan dengan nilai 3 juta, itu diserahkan di transfer. Sudah selesai. Berkaitan dengan lagu A, B, C itu tidak ada. Dia nggak tahu. Tidak tahu. Berarti nggak ada rincian ya? Tidak tahu ada perincian. Itu yang maksud saya di sini. Pengelola dia memberikan voice lagu ini sudah diam, tenang, duduk manis, saya mengurusin gitu. Nah, dia tidak tahu ini lagunya ini yang satu lagu ini apa, yang lagunya apa. Sementara Usman Hitu ini bukan 5 lagu yang dia buat. Dia bikin lagu ini mungkin sudah ratusan gitu loh. Dia ada penyanyi, ada dia pencipta, sehingga lagu itu harus dipenuhi kejelasan gitu loh. Kalau 1 tahun diterima 2 kali, 3 juta lagu yang mana? Kalau cuma bicara kepala Usman Hitu saja, berarti harganya kan 3 juta. Kan bukan dia lagunya, ini lihat namanya. Itu yang maksud saya diterangin agar supaya penyanyi atau pencipta ini Usman Hitu dia bisa puas gitu loh. Kalau menggamblangkan sudah dibayar, kan begitu. Kita bicara bukti fakta. Kalau ada pembuktian sebagai anggota, mari kita duduk. Terus pembayaran nih Usman, ini lagu A, lagu B, lagu C, dan ditambahkan lagi paling bagus ini bekerja sama dengan mana saja gitu kan. Ujungnya ini kan akhirnya nama brand Ayu Ting Ting ini kan kena karena kita nggak mau tahu adanya ketemu barang bukti kan di situ. Nah harus dijelaskan lagu ini dipakai di karaoke A, B, C, D, C dan sebagainya. Ini kan kita ketemu cuma di Depok, tapi kita sudah telusuri juga Ayu Ting Ting cabangnya di mana-mana ada juga karena itu distribusi dari pusat mewakili 5 cabang itu ada. Itu. Nah makanya dari itu pembayaran semua kita sudah lihat, buktinya sudah ditransfer, tapi melalui Pro Indotimur Pro Intim yang membawai LKN ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sudah melihat bukti pembayaran, tapi mohon dijelaskan gitu aja. Bang, mungkin apa pesan yang mau disampaikan ini kan kalau kita melihat kan dalam artian kasarnya mencuri hak cipta seseorang. Ya dia bikin komersil tanpa izin, berarti mencuri dong. Apa pesan untuk Ayu atau ya ini? Ya, ini pesan saya melalui somasi kami. Sebaiknya ada tanggapan yang baik. Ya. Cara penyelesaian seperti apa? Kalau toh memang masing-masing punya argumen, ya silakan saja kita tetap melanjutkan proses ini. Itu saja. Oke, mungkin dari Bang Usman sebagai yang punya Jangan mau.
Ya nggak apa-apa, curahkan aja. Mungkin kekesalannya lagunya diputar secara tidak izin di satu karaoke yang artisnya namanya sangat besar di Indonesia. Mungkin apa yang bisa? Kalau saya sih jujur ya, saya memang secara pribadi saya merasa kurang dihormati dan dihargai ya. Intinya seperti itu. Pada intinya bahwa lagu yang saya dapatkan itu memang sasarannya saya ketemu di tempat usaha pemilik karaoke Mbak Ayu Tinting gitu. Ini yang memang betul-betul saya kaget dengan penemuan lagu saya itu. Jadi pada intinya kalau memang Mbak Ayu atau pemilik karaoke yang di Mbak Ayu yang di Depok itu, ya tolonglah daripada kita mau mengajukan sebagaimana, ya kalau kita lihat dengan pengacara saya seperti ini ya semua tuh kembali lagi ke pengacara saya gitu. Pasal berapa sih Bang kalau mau dilaporin undang-undang hak cipta? Tetap kami tetap menduga persis bahwa 374 ya, penggelapan dalam jabatan ya, itu tetap kita akan cantumkan, itu direncanakan seperti itu. Tetapi ada juga Undang-Undang Hak Cipta nomor 9 tahun 2014 gitu.